Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, D3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang dipublikasikan oleh media cnbcindonesia.com terkait dengan 4 kementerian yang turun langsung dalam rangka menyelesaikan tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Soranas, ternyata mengajak 3 kementerian untuk duduk bersama dalam mencari solusi terbaik di dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer terkait juga dengan persoalan guru non-ASN. Adapun 3 kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Nah, rekan-rekan sekalian, di Kementerian Dalam Negeri ini menandakan bahwa tenaga teknis administrasi juga mendapatkan perhatian dari Menpan di dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer ini. Rekan-rekan sekalian, per 1 Mei 2023, usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diterima itu sebanyak 266.560 orang formasi. Perihal kebutuhan guru ini, Menpan berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Anas menyebutkan bahwa menjadi arahan Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini harus segera dituntaskan. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan bahwa jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian persoalan tenaga guru honorer. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Mendikbud adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan. Selain bersama Nadiem juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, dan pejabat penting lainnya. Wakil Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pembahasan bersama 3 kementerian itu dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan terkhusus untuk guru. Ia menyebutkan bahwa kita sudah memiliki dana BOS, pihaknya juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintahan daerah. Jadi pihaknya saat ini lagi mencari bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyebutkan bahwa aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya. Sehingga dari aspirasi itu kemudian dirumuskan satu formulasi dan solusi terbaik agar persoalan tenaga honorer ini bisa terselesaikan tanpa merugikan berbagai pihak, terutama untuk rekan-rekan tenaga honorer sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, pertemuan 4 kementerian ini mudah-mudahan salah satu gambaran bahwa pemerintah serius di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Meskipun hingga dengan saat ini kondisinya masih mengambang oleh karena nasib honorer belum jelas, apakah memang sepenuhnya mau dihapus di 28 November tahun ini ataukah sebelum waktu itu ada kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada berita yang ditayangkan oleh cnbcindonesia.com ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.